Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersu bin Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali berjumpa teman-teman semua. Ya, gitu. Ayo ngomongin apa lagi nih hari ini? Ya, saya anehnya kenapa soal Pak Jokowi itu masih ramai terus ya netizen kayaknya nggak bosen-bosen yang ngomongin gitu dan ngulik-ngulik aja kerjaannya Mbak Agi ya. Iya, karena apa yang dilakukan Pak Jokowi itu selalu kontroversial gitu, Oh sebagian ya. besar lah tidak besar, tapi sebagian besar ini kontroversial. Hmm. Jadi seperti kemarin misalnya kehadiran Pak Jokowi pada acara pernikahan Agung Surahman. Agung Surahman ini adalah sekretaris pribadi dari Pak Prabowo ya, Ya apa ya ini? Apa itu ya? Hambalang Boys rame. disebutnya gitu ya atau apa, Pak? Iya, Hmm. eh, all the president men. Oh, all the president man. Oke. Ya, ini yang nanti dulu. Ini orang Bengkulu yang waktu itu sempat dijemput pesawat sama khusus ke Bengkulu sama Pak Prabowo ya. Waktu itu kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Iya, iya, Oke. iya. Mm, Sempat ramai yang mm. ketika Pak Prabowo akan ke Malaysia ya, Singapura. kalau tidak salah Singapura ketika atau itu. Malaysia saya lupa lah ya. Pokoknya ke Iya, sana. pokoknya ke negara jiran lah, ke negara Mm, tetangga tidak jauh-jauh dan mm, kemudian karena tidak mendapatkan tiket ke Jakarta, Agung Surahman ini kemudian dijemput ke Bengkulu dan itu mm. sempat ramai begitu Udah pakai pesawat kepresidenan soal ya. urgensinya. Mm, Iya, mm, dan belum lama ini juga ramai Mas Irsu pada saat bencana di Sumatera itu unggahan dari Agung Surahman ini yaitu sekarang ini kan sedang ramai ya anak-anak Gen Z begitu yang mm, mengunggah a day in my life gitu. Jadi mm, sehari apa yang dia lakukan dan ini Agus Rahman juga membuat vlog tentang mm, itu. mm, Keberangkatan dia dari sejak dia bangun tidur pagi hari pada mm, saat subuh sampai mm, kemudian berangkat ke Aceh menemani Pak Prabowo. mm. Dan di situ bagaimana dia bangun di sebuah hotel yang mewah, terlihat sangat mewah. Terus kemudian apa pagi hari apa saja yang dia lakukan. Hotel mewah Dia di juga mana ya di Medan atau di mana itu? iya, mungkin di Medan ya. Hmm. Saya juga lupa karena kemudian di take down itu ramai sekali mendapatkan Hmm. bulian begitu. Hmm. Bagaimana akan pergi ke sebuah tempat bencana yang Hmm. sangat-sangat eh, Miris lah sangat-sangat situasinya ya. parah begitu Hmm. ya, yang tempat yang miris parah, kemudian masih sempat-sempatnya membuat vlog tentang itu, bagaimana memperlihatkan kontradiksi yang sangat-sangat begitu di tempat yang iya kita tahu hotel tempat menginap presiden fasilitasnya pasti seperti apa, begitu juga fasilitas yang diterima oleh sekretaris pribadi dan juga para ajudan dia, walaupun tidak disebutkan, dia juga mengatakan ya pagi hari itu juga berenang tapi kan nggak perlu saya apa dokumentasikan apa dan sebagainya, Oh tapi iya akhirnya ya. itu di Hmm. ya untuk apa? Kalau mau berenang di Aceh juga masih bisa gitu ya, Iya, di iya. berenang di lumpur. Berenang di sungai Jadi bisa masih yang di sungai di sana di Tamiang tuh ada ya, sungai besar di jadi sana. Hmm. sense of apa itu Mas Sersu namanya Kind itu of nggak crisis jalan lah ya, ya, kind of. Ah ya begitu. udahlah, sen-sennya lah pokoknya nggak jalan. Sen, Iya, sen kiri, sen belok kanan kali ya. Gitu. Kalau saya tadi membayangkan kalau saya bikin vlog itu apa ya yang saya bikin dia pasti orang bukannya senang tapi malah ditimpukin saya itu. Nggak menarik sama sekali vlognya dari pagi sampai sore. Oke, balik lagi deh. Ya. Hmm. Iya, iya. Balik lagi kita ke acara apa? Acara perkawinan Pernikahan dia dari di mana nih pernikahan dia? Saya nggak pernikahan. ngikutin jujur. Acaranya di Di mana? Taman Mini Indonesia Indah Oke. seperti biasa di Sasono Utomo lah, di Oh, tempat yang itu jadi paling apa? besar itu di sana. Jadi kayak anu royal wedding dong ya kayak gitu sekarang ini ya. Iya, eh, lebih kepada tradisional tapi mewah begitu ya Mas Hersу. Hmm, hmm, Kita tahu memang kalau yang di Taman Mini seperti itu, tapi yang menjadi rame itu adalah hmm, soal bagaimana Pak Jokowi itu hmm, kehadiran dari Pak Jokowi di situ yang terlihat diistimewakan. Begitu juga ya Pak dong. Jokowi ya Hmm, diunggahnya itu di akun catatan Seskap ya. Ini akun alternatif dari Sekretaris Kabinet hmm. Teddy begitu, Teddy Indrajaya, dan di situ diunggah beberapa kali Nah, kan bagaimana dia Teddy wajar ini dong dia kan mulai karirnya dari situ Mbak Agi dia waktu masih pakai betul. Satria Kapten ya jadi ajudannya Pak Mhm. Jokowi berkat dia pernah jadi sebenarnya bukan bukan ajudan asisten ajudan ajudan Asisten ajudan ajudan. tuh harusnya Mhm. kan pada waktu kolonel-kolonel mesti pangkatnya ya. Mhm. Tapi nggak tahu kenapa Mhm. pada di eranya Pak Jokowi itu Pak Jokowi lebih senang pakai yang pangkat lebih rendah-rendah itu yang Karena lebih mudah ya. lebih muda Saya ya. rasa sih itu Pak Oh. Jokowi kan sering mengupload kegiatan juga bersama dengan
Teddy ketika itu. Cuman Waktu yang begitu tinju juga ya, yang dengan latihan tinju ya, ingat ya. latihan tinju gitu, Hmm. dan kemudian juga dengan Kompol Sarif kan juga ketika Hmm. itu mereka berdua ini kan yang sekarang Hmm. Hmm. masih menjadi ajudan dari Pak Hmm. Jokowi, Muhammad Sama-sama Sarif kapten itu. sih waktu itu ya, sama-sama AKP lah Betul. gitu waktu itu ya. Mhm. Hmm. Keduanya terpilih dalam sebuah seleksi begitu Hmm. kan, dan Pak Jokowi ini kan ingin terlihat muda. Kalau seandainya Hmm. dia kemudian sparring partner dengan yang Hmm. terlihat ya pangkatnya sudah letkol atau apa, ya tentu usianya itu Kolonel sudah di Mbak, atas. kalau kalau Dia kolonel presiden itu lah harusnya begitu ya. kolonel ya. Tapi Usianya kan juga kelihatannya pasti bukan ini. itu sih, pertimbangannya bukan itu. Saya tahu pertimbangannya, tapi mungkin nggak perlu, nggak ada, udah nggak usah disebutkan deh gitu ya. Ya. Oke, ya, tapi kan Pak Jokowi ini orang yang sangat strategis, orang yang membuat strategi Nah, begitu. kisi-kisinya Nah, begitu, itu lebih pas. iya, Oke, lanjut jadi ya. iya, jadi setelah dia juga mungkin sudah memiliki strategi bahwa sesudahnya eh, Teddy ini akan kemudian diorbitkan atau dia juga akan apa ya, akan diberikan kepada Prabowo menjadi ajudannya Prabowo, ya kita nggak tahu itu hanya eh, Jokowi sendiri yang tahu. Tapi yang jelas pada saat kemarin terlihat Jokowi ini disambut oleh Teddy begitu ya, ya. Kalau kalau secara ini kan bukan acara kenegaraan sebetulnya ya, ini acara pribadi. Nah, di situ kita masih bisa melihat ini tidak mungkin tanpa persetujuan Prabowo juga. Bagaimana Pak Prabowo dan juga Jokowi itu menjadi saksi dari pernikahan Agung Surahman Oh, ini. oh Pak Jadi Jokowi jadi saksi juga gitu. menjadi saksi di situ. Jadi dalam sepekan Oh, Pak Jokowi dua kali menjadi saksi, yaitu oh. saksi pernikahan keponakannya sendiri dan juga yang ada di Solo, dan kemudian menjadi saksi pernikahan dari Agung Surahman. Jadi Mhm. keduanya menjadi saksi sehingga kemudian sesudah menjadi saksi duduknya pun juga bersebelahan, sehingga ini banyak disorot oleh netizen, Kayak dua oleh besti media gitu ya, begitu dua ya. dua besti gitu ya. Betul, dua besti, mereka Hmm. bercakap-cakap gitu. Pak Prabowo mencondongkan badannya ke Pak Jokowi apa dan sebagainya begitu. Orang kemudian berspekulasi bahwa Agung Surahman ini sebetulnya kan masih termasuk orang baru Mas Herssu kalau dibandingkan dengan Sugiono, Mhm. Mas Sudar ya, juga yang lain-lainnya. Dia termasuk yang belakangan. Mungkin 2018 atau apa dia masuk ke Hambalang begitu. Tapi kemudian di sini yang menjadi saksi juga eh, barangkali baru mengenal Jokowi ketika dia menjadi Sekpri, ketika Iya. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan begitu Hmm. ya. Tentu saja kemudian saling mengenal. Nah, ini di sini Pak Pak Prabowo menjadi saksi dari Agung Surahman, kemudian Jokowi menjadi saksi dari pihak perempuan, dari Nah, pihak calon istrinya memang begitu. keluarganya Pak Jokowi atau kenalannya Pak Jokowi nih pihak istrinya? Kita tidak tahu ya, karena memang Oh, saya juga tidak tahu biasanya apakah kan ada gitu link, ya. tapi Biasanya kan gitu ya. biasanya. Itu oke, Mhm. biasanya kan yang kita tahu adatnya. Oke, ya, dari pihak perempuan, pihak laki-laki siapa yang jadi saksinya. Supaya nggak seimbang, ini dari pihak perempuan seperti itu. Tapi juga dicarikan dari orang keluar, dari sahabat atau Betul. keluarga gitu. Nah, kalau Mhm. Pak Mhm. Jokowi jadi saksinya, saya bertanya-tanya apakah ini em, dia punya hubungan dengan Pak Jokowi, minimal kenal baik atau apa dan sebagainya, atau supaya soalnya susah kan mencari seimbangnya presiden kecuali dengan Pak Prabowo ya Pak Jokowi gitu yang lebih. Iya, biasanya begitu ya di acara keluarga, misalnya orang tua dari pihak kita itu misalnya ini ya, Hmm. hanya misalnya dari pihak kita begitu, ini bukan bukan orang tua tapi saksi gitu, Hmm. misalnya kerabat seorang profesor, maka dari pihak sana juga dicarikan gitu Hmm. kan, dari Hmm. pihak itu yang dituakan dan juga yang memiliki Ya, kedudukan atau ya jabatan nggak biasanya mungkin seperti kalau itu. profesor terus kemudian disadarkan dengan sarjana hukum dari mana gitu, dari Ruko mana gitu kan nggak mungkin juga gitu ya. Ya, dari ruko atau yang ijazah palsu begitu, nggak mungkin Wah, dong versi ya. diterusin nih Wah. Oke, lanjut. Iya, iya. Jadi dari situ saja kita bisa melihat sih ya ini konstelasinya bahwa eh, Pak Prabowo sepertinya sudah memang mengetahui bagaimana Pak Jokowi ini kan hadir menjadi saksi. Tidak mungkin lah, ini kan sekprinya yang menikah. Dan kemudian kalau kita lihat urutannya lagi ya Mas Ersu, sepertinya ini memang sudah Pak Prabowo sudah mempersiapkan pertemuan dengan Jokowi begitu. Karena kalau kita lihat
sepekan tanggal 12 ya. Ini kan pernikahannya kemarin, hari Ahad tanggal 18. Sepekan sebelumnya tanggal 12 Pak Prabowo datang ke IKN gitu kan. Dan kemudian dia Mm-mm. datang ke IKN, Berarti kemudian nyambung itu. Dia pasti tanya, tuh, bagus Pak, iya, ngomong ternyata gitu, berarti gitu ya. Tapi mohon maaf, iya. saya agak ubah-ubah dikit ya desainnya. Wah, enggak apa-apa, yang penting pokoknya jangan mangkrak. Kira-kira gitu ya. Mas Hersu lebih ahli mengetahui apa yang ada dalam pikiran Nggak Pak Prabowo kira-kira dan kan gitu, Jokowi. kira-kira kan Iya. seperti itu ya. Iya, ya. Iya. Saya bisa bayangkan kemudian apa yang mereka percakapkan. Salah satunya adalah soal IKN. Bagaimana Pak Prabowo ini gitu tiba-tiba datang ke IKN Mm. dan kemudian kita tahu Mas Irsu anggaran untuk IKN itu kan boncos sekali ya untuk anggaran 2026 yaitu 6 hanya sekitar 6 triliun dari anggaran Ya. yang diusulkan sebelumnya itu sebesar 17 triliun atau berapa ya kalau tidak salah. Tapi ternyata hanya diberikan sebesar 6 triliun. Padahal pada tahun 2026 ini untuk MBG saja Mm. itu kan hitungannya ada sekitar 335. 300. 1,2 triliun per hari Oh ya ya gitu. ya. Mm. Jadi untuk 335 triliun gitu yang diambilkan dari dana pendidikan, dana kesehatan, dana ekonomi kemudian disatukan menjadi 335 triliun. eh, itu kalau dibagi kan ada hari libur dan sebagainya sehari itu sekitar 1,2 triliun dan itu sudah dinyatakan oleh Dadan Hidayana. Jadi kalau seandainya PSN yang lain MBG itu kan adalah program apa strategis nasionalnya Prabowo, sementara program strategis nasionalnya Jokowi yang masih dilanjutkan oleh Prabowo, yaitu salah satunya adalah IKN, ternyata hanya mendapatkan 6 triliun. Tentu itu sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Pak Prabowo ketika saat bertemu dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu salah satu apa yang mereka percakapkan. Apalagi pada akhir 2025 itu kan Gibran juga datang ke IKN, Mas Hersu. Jadi Mm. dia ke IKN menginap 2 hari begitu, ya ini tidak mungkin tidak dilaporkan kepada Prabowo begitu Mm. ya. Mm. Apalagi kemudian pernikahan Agung Surahman juga pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sudah dirancang bahwa yang akan menjadi saksinya itu Mm. adalah Pak Jokowi selain Pak Prabowo. Tentu mereka akan bertemu. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, apalagi kemudian sebelum kedatangan Gibran ke IKN, sebelumnya para YouTuber Nusantara itu kan disuruh ke IKN untuk mempromosikan IKN. Dan sampai sekarang memang ada para buzzer begitu, buzzer IKN itu yang memang embedded kepada itu, yang setiap hari, hampir setiap hari mereka Mm. eh, memposting soal IKN itu, Mas Hersu. Oh Dan ya. kita juga tahu, Oh, mereka pindah ya. duluan ke sana gitu ya. Tapi enggak, memang banyak yang memang orang sana, Mas Hersu. Jadi sekitar Hmm. ya, Balikpapan apa dan sebagainya itu ada banyak, Mas Hersu. Dan kita tahu juga ya bahwa ya itu tadi IKN ini betulan boncos ya. Karena dulu pada saat Raja Juli masih menjadi wakil OIKN, Hmm. otoritas IKN, Hmm. menjadi wakil ketuanya kan pernah mengusulkan kepada DPR supaya Hmm. anggaran IKN untuk maintenance IKN saja sudah berapa banyak? Hmm. Kalau nggak salah 29 triliun ketika itu dia mengusulkan anggaran untuk IKN termasuk juga untuk maintenance-nya. Jadi kalau anggaran 6 triliun pada tahun 2026 begitu untuk pembangunan IKN itu kan termasuk juga untuk maintenance-nya di situ. Ya pasti kalang kabut lah ya. Karena masih banyak bangunan-bangunan yang akan direncanakan untuk dibangun. Kita tahu bagaimana Basuki ini bertemu sana, bertemu sini, menginginkan supaya anggaran tersebut bisa ditambah gitu. Yes, oke. Jadi itu semacam reuni lah kemarin tuh ya, berarti ya. Tapi Mhm. Pak Jokowi juga berarti sehat dong ya, bisa hadir ke mana ke Jakarta dan sebagainya gitu. Mhm. Ya bagaimanapun kan acaranya panjang, bukan hanya terpa kalau perkawinan gitu kan pasti persiapannya lumayan ya, termasuk pakaiannya apa dan sebagainya gitu. Jadi ternyata masih cukup bisa melakukan aktivitas seperti itu ya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Nah, itulah Mas Ersu yang kemudian dirujak abis sama netizen ya. Rujak apa nih? Dirujak karena Pak Jokowi ternyata tidak hadir ke persidangan. Oh. Sudah berapa Hmm. kali tapi bisa Hmm. hadir ke sana sini. Yang kita tahu satu pekan kemarin saja itu acara selain acara pernikahan Agung Surahman yang dihadiri Hmm. Jokowi itu juga ada acara pernikahan dari keponakannya yaitu
putri dari Titik Ritawati dan Arif Budi Sulistyo. Ini menikah di Sumber ya, di Solo. Ini Dan siapa ini? kemudian Ini adiknya. ini adiknya. Hmm. Adiknya, Titik Ritawati ini Mas Hersu. Yang menikah adalah anak perempuannya. Jadi Pak Jokowi juga menjadi saksi di situ, di Sumber ya, di Solo. Dan kelihatan di situ juga bagaimana Jokowi memakai beskap beserta dengan keluarganya. Ini disorot juga kesehatannya di situ, begitu penampakannya begitu. Dan tapi sih lebih rame itu komentar-komentar dari netizen. Ya, seperti misalnya ya mereka mempersoalkan lah bagaimana Jokowi tidak hadir di pengadilan yang kita tahu juga dulu Jokowi tidak hadir di Jakarta ya pada saat apa gelar perkara khusus atau apa begitu yang kemudian dipersoalkan padahal ya bisa saja memang diwakilkan kepada Iya. penasihat hukumnya Mm-mm. tapi kan memang ada alasan bahwa saran dari dokter supaya tidak melakukan aktivitas ini itu dan sebagainya. Nah, ini coba saya lihat ya. Ini ada di unggahan Tribun nih, unggahan Tribun yang eh, di situ relatif publik yang apa beragam lah ya dibandingkan kepada unggahan dari media-media yang melekat kepada Jokowi. Di situ Mm. ah, ini keras betul ya. Judul dari berita Tribun adalah Prabowo dan Jokowi kompak jadi saksi nikah Sekpri Presiden di Taman Mini Indonesia Indah. Dan komentarnya antara lain dicoba saya bacakan. Harusnya diseret pakai kuda ke pengadilan ini orang katanya. Waduh, Apa sampai ini komen segitunya. atau judul berita ini? Ini komen, Oh, Mas Herslu. kirain judul berita. Iya, 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 oke. ini komen luar biasa sekali ini kok sampai segitunya. Mhm. Ke persidangan banyak banget alasannya katanya. Ya, ini komen dari Yuni misalnya. Dan anehnya, kenapa kalau dipanggil pengadilan nggak pernah mau datang? Ada Ya saja beda katanya. dong, pengadilan kan harus nunjukin ijazah di situ kan enggak Iya memang. betul. Ada Iya juga yang kan. mengatakan harmonisnya pejabat baru dan mantan. Kayaknya bakal kolaborasi nih. Hmm. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tanggal 13 Januari kemarin nggak datang lagi aja ya ke pengadilan? eh Giliran jadi wali nikah kok hadir katanya. Tapi ada juga yang mengkritisi seperti ini. Tuh lihat, masih ada yang teriak adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Percuma kan gitu. Karena memang di video memperlihatkan bagaimana keakraban Prabowo dengan Jokowi begitu. Ya, ya. Apalagi Jokowi kemudian didaulat menjadi Ya kan saksi. yang ngadirin kan bukan Pak Joko, Pak Prabowo, yang ngadirin kan hakim, Mbak. Iya kan? Hmm. Iya, iya. Iya, ada lagi ini kalau yang coba saya lihat ya, saya bandingkan juga. Ternyata komen-komen di medianya Jokowi ini Solo Kini ya, Hmm. pada saat pernikahan keponakannya ternyata juga keras juga Mas Hersy. Saya Hmm. pikir lebih banyak yang apa memuja-muji ya Muji-muji ya, seperti ya. biasa ya. Hmm. Tapi ternyata coba saya bacakan ya. Ini Ivan Kanzaki. Ini mengatakan, segerakan ya Allah. Ini segerakan apa Mas? Kan Hmm. dua ada aja. Saya akan kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Oh ini menyindir ya. Eh, Eh, pakai payung takut kebakar. Memang di situ dipayungin. Sementara Gibran begitu dia tidak dipayungi bersama keluarga. Payungin, Sementara Jokowi dipayungin ketika gimana? jalan, Ketiba-tiba. ya enggak. Oh, Maksudnya ketika keluarga itu berjalan gitu ya di di luar dalam, ruangan, di di luar dalam, gedung oh di ada luar yang gedung. memayungi Hmm. begitu. Hmm. Eh, ini kok sekarang perkataan julukan Fir'aun ini menjadi sering ya. Itu Fir'aun dan gara-gara istrinya gara-gara katanya. gitu. Iya, gara-gara Egy Dandannya Hari Lubis. berkelit ya. Dandannya Hari Lubis Betul. sebenarnya ya. Mhm. Baru lengser setahun kok loyo. Nggak ikhlas itu lengsernya. Coba kalau 3 periode. Seger buger. Ada-ada saja. Dia mengatakan, katanya orang sederhana, tapi kok mau? Kok maunya diistimewakan terus? Ada yang mendoakan sehat selalu Bapak Jokowi, ada yang kena ajab, ada aja. Tompelnya hilang muncul. Ini sering sekali loh di komen oleh netizen karena saya pun juga heran. Jadi ada Pak Jokowi kan memiliki tai lalat cukup besar begitu Oh di ini iya, dan sekarang sejak, memang tidak sejak dulu ada. itu. Iya, ini penampilan yang terbaru beberapa bulan belakangan itu kan memang hilang, Mas Hersu. Hmm. Tai lalat yang dulu ada di sini, kemudian pindah ke sini, sekarang semuanya sudah hilang. Itulah yang kemudian menimbulkan isu soal konspirasi bahwa ini bukan Jokowi dan sebagainya. Oh.
paham, paham, Mhm. paham. Ya, oke. Mhm. Ya. Ya, ya, yang mulia paduka yang di Pertuan Agung Sang Raja Jawa, Bapak Kurapan. Aduh, netizen ini bisa berkomentar apa saja, kita nggak usah lanjutkan lagi. Nggak usah. Mbak, kita pindah aja deh ya. Apa di luar perkawinan udah cukup kan? Kita bisa pindah ke topik lain, Mbak, Agi? Atau kalau Iya, mau, iya, iya. Tapi masih soal Jokowi ya. Coba kita oke. masih itu soal Jokowi Hmm, ini. Ini menarik ya. Komentar dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi. Ternyata dari hmm, 2000-an ormas relawan Jokowi ada ya yang namanya Harimau Jokowi, yaitu hmm. namanya Saiful Huda Ems. Dia mengatakan bahwa ini semua bisa terjadi karena satu pihak menginginkan uang dan kekuasaan, eh, maka berdamai adalah alternatifnya. Rupanya dia apa namanya mengomentari soal Hmm. peristiwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Tuh, berarti dia dan bilang dia ada duit mengatakan, dong menurut dia itu gitu. iya, iya Mas Hersu, jelas Hmm. dia tahu lah kalau yang namanya organisasi relawan ini kan Maksudnya dia bagaimana enak sejarahnya. aja lo baru datang biasa menghina-hina Jokowi dikasih duit sekarang kok gua enggak mau apa gitu maksudnya. Gimana itu? Hmm. Iya, nggak tahu ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas biasanya yang seperti ini memang sudah tidak menjadi relawan lagi. Sudah Oh. kan banyak sekali yang berbalik juga ya. Hmm, hmm. Dia mengatakan bahwa Jokowi takut ijazahnya terungkap di pengadilan, makanya Oh. kemudian berdamai, mengajak berdamai si Egy Sujana dan juga Damai Hari Oh, berarti Lubis. udah nggak dukung lagi dong ini, Mbak. Betul, betul. Dan yang ramai juga saat ini adalah komentar dari Dokter Tifa. Dokter Tifa ini terus membuat tulisannya. Sekarang Apa yang lagi? sekarang yang di ini adalah soal transkrip Mas Esu. Tapi emang transkrip ini sangat-sangat menarik loh. Selain ijazah, ini Hmm. eh, kalau seandainya nanti akan sampai di pengadilan, ini salah satu yang pasti akan seru. Saya rasa Hmm. begitu. Dokter Tifa ini menulis. Salah satu dari dokumen yang ditayangkan Bareskrim dan melengkapi 709 dokumen yang saat Hmm. ini ada di Polda Metro Jaya dan diklaim sebagai dokumen pendukung ijazah Joko Widodo adalah transkrip nilai abal-abal ini. Dia menyertakan gambar dari transkrip nilai tersebut. Jika sampai sidang terjadi, maka saya akan tanyakan habis-habisan, akan ditanyakan habis-habisan kepada Joko Widodo yang harus hadir di setiap sidang. Salah satu pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin UGM memuluskan mahasiswa yang memiliki transkrip nilai amburadul seperti ini? Dan Hmm. ingat, selain ijazah, Hmm. transkrip masih ada 707 dokumen lain yang akan saya kejar Emang. keabsahannya sampai kolong langit. Ya, kolong langit kan sekarang udah di dunia ini kan di kolong langit. Oke. Hmm. Ada dua foto begitu yang Hmm. di ini, dan ini menariknya adalah ya komentar-komentar netizen seperti biasa. Tapi salah Oke. satunya Mas Irsu yang Apa diunggah dia? netizen adalah Hmm. bagaimana gambar Jokowi ketika muda dia belah pinggir, ya. Hmm. Kemudian ada lagi yang sudah lebih tua dia belah pinggir. Kemudian Jokowi yang penampakannya sebelum sakit sekarang ya, ini sepertinya foto ketika dia masih menjadi presiden, dia belah pinggir dan memang Jokowi kan rambutnya belah pinggir. Oke. Tapi Hmm. foto Jokowi di ijazah adalah belah tengah. Oh, Ini kan itu kaitannya. ya, ini Hmm. ya ini Hmm. menambahkan data dari Dokter Tifa tadi bahwa selain Hmm. soal transkrip, maka Hmm. foto-foto ini yang perlu dipersoalkan begitu. Hmm. Hmm. Dan kemudian yang lainnya ada juga yang menambahkan Mas Hersu transkrip yang kita juga kemarin kita diskusikan Hmm. bagaimana transkrip Jokowi ini itu kalau digabungkan ya foto-foto yang sekarang beredar begitu baik yang ketika itu gelar perkara khusus di Bareskrim kan dipertontonkan juga transkrip dari Jokowi yang kemudian dihitung berapa jumlah nilai D dan berapa jumlah nilai C begitu ya, dan Hmm. bagaimana jumlah nilai A-nya itu hanya ada tiga. Eh, Kemudian ketika dihitung di sini ternyata SKS-nya itu ada 204. Ini kan yang kita kemarin Ya, ya, ya kita yang bahas. tidak mungkin Ini gitu ya. S3 ini ya, berarti dia ya. Yang Atau angkatan S4 dia nih. 100, 161 kan ya, yang angkatannya. Betul, Ya. angkatan dia seperti diperlihatkan dari Hmm. ijazahnya Bambang, apa yang kemarin almarhum Bambang ya di Hmm. CLS Solo itu hanya ada 161 SKS. Yang kalau seandainya ada 204 begitu setelah digabungkan, ini netizen ya, ini berdasarkan kartu hasil studi. Nah, di situ ada angka D yang 1, 2, 3, 4.
D-nya ada 6 dan ini nggak mungkin sih, ini harus ngulang sih. Kalau dulu Hmm. ketika saya kuliah, ada angka D di mata kuliah dasar seperti matematika 1, matematika 2, dan Hmm. Jokowi matematika 2-nya memiliki angka D itu udah pasti harus, Dan nggak tapi mungkin nggak tahu juga juga ya. nilainya kalau bisa tembus apa indeks prestasinya bisa 3 itu nggak mungkin kalau udah ada nilai Oh, D. nggak mungkin. Jelas, Ya. jelas ini sih itu jelas tidak mungkin kalau dia mengklaim seperti itu ya. Hmm. Em, Kalau di tempat saya dulu ini harus mengulang Hmm. nilai-nilai seperti ini. Pakai Nggak tahu ya tambah di push up UGM nggak? seperti apa. Hah? Ditambah push up nggak Bagaimana? kalau sampai 6 D-nya 6 tuh ditambah push up dong. Ya. Iya, dan Hmm. angka C-nya banyak sekali ya, ada Hmm. sekitar 12 apa 13. Mungkin ada 13 ini. Ya, ya. Sampai ke kewiraan pun nilainya C, padahal kewiraan itu di mana orang berlomba-lomba begitu ya untuk mendapatkan A, yang minimal B lah begitu. Hmm. 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 Kemudian di sini angka B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan A-nya hanya 3. Kalau A hanya 3, ini susah untuk menutupi atau untuk mengangkat nilai indeks prestasi kumulatif. Dan kalau menurut netizen, kalau seandainya pun di sini belum ada nilai skripsi loh ya. Hmm. Hmm. Kalau ditambah skripsi, skripsi itu 6 SKS. Jadi 200 berapa? 210 dong. Iya, lebih ya Mas Hersu. Dan kalau seandainya pun ini kalau dihitung hanya sekitar 2,3 ya IPK-nya Jokowi Hmm. berdasarkan transkrip yang beredar ini. Ini kan belum Hmm. dikonfirmasi oleh Ya. Jokowinya ya. Dan kemudian kalau ditambahkan nilai skripsi, sekalipun nilai skripsi itu A, netizen menghitung hanya sekitar paling naik 2,4 sekian. Hmm. Jadi ya sangat jauh dengan klaim bahwa Jokowi nilainya itu di atas, IPK-nya di atas 3 Hmm. begitu. Ya, ya. Ini mungkin Pak Jokowi sangat sangat rajin gitu ya. Dia bisa ngambil mata kuliah berapa? 2 kali atau apa gitu kok sampai SKS-nya banyak banget gitu kan. Menunjukkan dan itu yang membuat Pak Jokowi jadi presiden karena orang lain cuma ngambil 161 dia bisa ngambil 204 kan istimewa itu kalau menurut saya sih bagi. Ya. Iya, ataukah ada nilai lain nih? Nilai UKM, unit kegiatan mahasiswa, nilai Mapala masuk ke situ. Nggak ada sih ya, Iya kalau ya. melihat Hmm. nama mata kuliahnya nggak ada, itu hanya bercanda. Ya. Tapi ya itu, mungkin ada mata kuliah yang lain yang seharusnya masuk ke jurusan lain kemudian dimasukkan ke sini. Hmm. Ini harus harus dikulik sih. Wajar kalau kemudian tadi Dokter Tifa mengatakan bahwa ini pasti akan akan dicecar habis-habisan di pengadilan gitu. Kalau seandainya Jokowi memang hadir, Ya, tidak hanya itu. diomongin sih, mestinya jangan diomongin ya. Jadi nggak bakal datang Jadi kalau makin takut ya. iyalah kan gitu. Nggak salah strategi nih ya. Ini ada yang memperingatkan ke Dokter Tifa juga bahwa strategi seperti itu jangan diucapkan begitu ya. Iya Strategi dong. seperti itu disimpan saja. Nah, bener kan saya kan jadinya. Ya, udah. Betul betul Mas Hersu ya. Ya. Ya, Oke. oke. Hmm. Oke apa? Ya ini. Ini satu saya bacakan ya tadi seperti Mas Hersu bilang. Oleh Urang Koto, Jelajah 513. Kok pertanyaannya dibocorkan, Dok? Nanti malah timnya akan menyesuaikan segala sesuatunya dengan pertanyaan dokter. Aturan MK saja bisa mereka atur. Masa standar nilai lulus tidak bisa mereka atur? Itu mah kecil. Kata Mulyono, yang penting masih ada manusia doyan duit tak mikir dosa. Ya. Ini Oke. netizen ada aja. Oke, Mbak Agi ya, kita Mhm. ketemu Mhm. lagi ya untuk Oke. episode Mhm. berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Nah, yang paling penting Mhm. menjaga akal sehat ya. Iya. Kami, kami, Semoga Pak Jokowi sehat dan bisa hadir di persidangan. ya, kami mohon pamit sampai ketemu lagi. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.